Rasa upaya menggulirkan hak angket masih terus dilakukan hingga kini. Apakah hak angket merupakan jalan terakhir untuk mengungkap kebenaran? Dapatkah hak angket mengubah hasil pemilu? Kita akan membahasnya lebih dalam sore ini bersama politisi PKB Daniel Johan, politisi PAN Guspardi Gaus, politisi PDIP yang juga Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jayadali, dan pengamat politik Hendri Satrio. Kita sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke TPN dulu, Bang Firman. Sejauh ini bagaimana update dari TPN untuk proses persiapan gugatan sengketa pemilu di MK dan juga terkait dengan hak angket ini? Sudah sejauh mana persiapannya? Semakin terkonsolidasi ya, karena memang sudah kita membahasnya dari sejauh ini. Dan tentu karena memang kita sudah merumuskan, menyusun sejumlah pelanggaran dan kecurangan, baik yang bersifat konstitusional maupun yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan tentu dalam langkah ini kita sebut dia sebagai ranah instrumen hukum konstitusional, yang salah satu utamanya adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Tetapi tentu juga ada pilihan-pilihan yang lain. Ada ruang-ruang yang lain, baik melalui pendekatan politik konstitusional, yaitu melalui pendekatan parlemen, yaitu berbasis pada penggunaan hak angket DPR RI, maupun juga penggunaan instrumen-instrumen yang lain hukum konstitusional, yaitu dengan perkuatan dari masyarakat, civil society, kampus, dan seterusnya. Tetapi karena yang ditanyakan adalah soal misalnya Mahkamah Konstitusi, maka pada dasarnya kita semakin maksimal, semakin optimis untuk melakukan proses permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kita membangun paradigma baru dengan menempatkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah mahkamah juga yang menggali, mengembangkan, mencari keadilan kebenaran. Tidak berbasis semata pada pendekatan nominal sengketa perolehan suara. Tapi meletakkan soal pemilu ini, pilpres ini sebagai bagian dari yang bersifat kualitatif, sehingga harus dikaitkan juga dengan soal bahwa ada beberapa hal yang pada akhirnya merugikan kedaulatan rakyat, merusak demokrasi, yaitu berbasis pada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu, Mbak Valerie. Oke, Bang Firman, ini mana yang akan dikejar ataupun diprioritaskan terlebih dahulu? Apakah hak angket DPR atau gugatan sengketa pemilu ke MK? Atau ini berjalan secara beriringan? Ya, sama-sama berjalan sedemikian rupa, beriringan dan saling melengkapi. Ini adalah dua instrumen yang tidak dipertentangkan, tapi saling menguati, saling memaknai untuk mencari dan untuk menemukan kebenaran yang otentik, yang sesungguhnya. Karena ini bukan soal kalah menang, bukan soal lagi kepentingan 01, 02, 03, tapi ini kepentingan rakyat, bangsa dan Indonesia untuk menyampaikan pesan kuat bahwa kita sebetulnya menjaga suara demokrasi. Jadi ini saling melengkapi, saling memaknai. Mana nanti yang lebih duluan, tapi ini beriringan dengan menggunakan seluruh kekuatan-kekuatan yang ada. Begitu, Mbak. Oke, hak angket dan gugatan sengketa pemilu di MK berjalan beriringan. Lalu dari kabar yang beredar, Timnas Amin ini menanti keseriusan PDIP dalam menggulirkan hak angket ini. Betul, Bang Firman? Iya, tentu ini serius. Jikalau Pak Ganjar Pranowo yang menyampaikan itu kan tentu merefleksikan bahwa sudah ada komunikasi dan konsolidasi sebelumnya dengan pimpinan partai politik pengusung, bahkan di dalam internal TPN Ganjar Mahfud. Dan oleh karena itu tentu kita menunggu partai politik pengusung, karena sekali kita menyampaikan pernyataan maka tentu disusul dengan agenda aksi berikut. Jadi tidak sekedar hanya pertanyaan normatif, kita menyambut pernyataan resmi dari 3 partai politik pengusung 01, dan itu sebagai modal awal. Tentu nanti kita saling melengkapi dan memaknai. Memang kita masih menunggu pernyataan resmi, tetapi arahnya, kecenderungannya memang penggunaan hak angket DPR RI. Karena itu adalah sebuah instrumen yang sah, yang benar-benar konstitusional, dan benar-benar bisa membuka seluruh proses ini. Baik nanti aspirasi dari rakyat, maupun juga jikalau ada keinginan dari 02 bahkan juga untuk menyampaikan permohonan-permohonan dan ungkapan-ungkapan. Jadi di titik meja perundingan, di meja dialog, di meja penyelidikan, diangketlah
kita akan membuka bagaimana sesungguhnya proses pemilu ini, pilpres ini berlangsung dengan rupa yang benar-benar diwarnai dengan sejumlah kejahatan yang bersifat konstitusional, kejahatan demokrasi. Begitu. Oke, baik. Kita ke Timnas Amin. Bang Daniel, ini tadi dari Bang Firman dari TPN sudah mengungkapkan komitmen keseriusannya untuk mengarah kepada hak angket DPR. Tanggapan dari Timnas Amin? Ya, makasih. Yang pertama kan kita sudah merespon langsung ya, menyambut baik, bahkan sudah dibahas secara bersama-sama oleh timnasnya 01, 3 partai sudah berkumpul dan sudah menyampaikan menyambut dan akan mendukung. Nah, tinggal sekarang kita menunggu tindakan nyata dari kepeloporan dan kepemimpinan sahabat kita nih, PDP, karena selain mereka sebagai pengusul pertama, sekaligus mereka sebagai fraksi terbesar kan saat ini di DPR. Oke. Lalu dari Timnas Amin sendiri, apa yang diharapkan dari hak angket ini hasilnya? Yang paling utama menurut saya pertama adalah kita ingin meluruskan dan menegakkan kembali ya proses demokrasi yang ada di Indonesia, yang bagi banyak pengamat, bagi banyak kelompok kritis, kelompok masyarakat merasakan ada sesuatu yang salah dalam proses demokrasi kita, sehingga dengan proses angket ini akan banyak masukan-masukan, temuan-temuan yang berharga untuk mengembalikan kembali, meluruskan kembali jalan demokrasi yang agak melenceng ini. Yang kedua, kita berharap justru terlepas siapapun pemenangnya, mudah-mudahan hasil pemilu ini bisa diterima dengan clear oleh masyarakat. Kalau dia ada masalah, kita paham masalahnya, bisa mengungkapkan kebenaran, bisa mengungkapkan seluruh fakta, tetapi sehingga tidak ada fitnah, tidak ada desas-desus ya. Kalau memang semuanya clear, toh juga bermanfaat bahwa hasil pemilu menjadi legitimate. Nah, yang ketiga tentu kita berharap hak angket ini bagian dari kanal-kanal untuk menampung begitu banyak, semakin menguat aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan hak angket ini bisa mengungkap kebenaran dan meluruskan apa yang mereka anggap yakini tidak lurus. Demikian. Diharapkan bisa mengungkap kebenaran, membuktikan kecurangan konstitusional dan TSM ini. Kita ke TKN Prabowo Gibran, mungkin Bang Gus Pardi. Apa tanggapannya terkait dengan hak angket yang sudah matang ini akan digulirkan oleh Timnas Amin dan juga TPN Ganjar Mahfud? Ya, benar bahwa hak angket adalah hak konstitusional bagi anggota DPR. Itu sah-sah saja dilakukan. Namun berkaitan terhadap pelaksanaan pemilu, saya sudah melansir di berbagai mass media bahwa pelaksanaan hak angket belumlah sesuatu yang substansial yang perlu dilakukan. Karena apa? Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ada aturan main yang diatur oleh undang-undang. Di mana manakala ada pelanggaran, peserta pemilu berhak diberi wewenang untuk mengajukan keberatannya itu kepada Bawaslu, ke Gakumdu, ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, memang hari ini belum selesai melakukan penghitungan dan belum dinyatakan siapa pemenang dari calon presiden dan wakil presiden. Dan kita memang menyimak bahwa memang pelaksanaan pemilu pada hari ini indikasinya kurang sesuai dengan harapan dan keinginan. Kami Komisi 2 selalu mewarning kepada penyelenggara pemilu agar KPU bekerja secara profesional, KPU bekerja secara independen, KPU berintegritas. Dan oleh karena itu, karena ada ranah yang diberikan oleh undang-undang, kalau memang ada bukti-bukti sah, siapapun termasuk dari kami pun, sebetulnya saya juga adalah korban daripada sesuatu yang tidak profesional dilakukan oleh KPU. Namun ranah untuk ini sebetulnya bukan kepada hak angket.
Jadi persoalan kepemiluan itu sebagaimana Undang-Undang Nomor 7/17, kalau seandainya ada peserta pemilu yang tidak merasa ada sesuatu ganjalan yang dilaksanakan oleh KPU tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang, siapapun peserta pemilu, partai politik, paslon juga dipersilahkan, tidak ada yang menghambat. Ini jelas-jelas tidak ada yang menghambat, silakan. Namun sekarang ini, adakah para peserta pemilu mengajukan persoalan-persoalan itu kepada Bawaslu, kemudian juga kepada Gakumdu yang berkaitan tindak pidana. Kalau penghitungan tentu nanti kita ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena ini belum selesai penghitungan dan belum juga ditentukan siapa pemenang daripada calon presiden dan wakil presiden, begitu juga para caleg, tentu belum ranahnya juga untuk mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan oleh karena itu, kalau hak angket sebagaimana dikatakan oleh para pengamat dan sesuai juga dengan ketentuan dan peraturan berlaku, bahwa itu tidak akan membatalkan hasil pelaksanaan dari pemilu. Artinya apa? Kalau ingin bahwa pelaksanaan pemilu ini dibatalkan, tentu harusnya diajukan kepada undang-undang yang mengatur tentang itu. Di antara adalah mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kalau memang ranahnya bukan ditujukan untuk membatalkan pemilu, untuk apa kita melakukan hak angket? Oleh karena itu, kami dari 02 tegas-tegas menyatakan dan solid, baik Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat, dan saya dengar juga dari pakar P3 pun akan menganjurkan kepada anak bangsa untuk tidak melakukan hak angket itu. Karena menimbulkan dinamika yang sesuatu yang sesuai dengan harapan keinginan kita, bagaimana kondisi negara ini tetap kondusif. Inilah yang harapan keinginan kita kepada anak bangsa untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi hasil pemilu dan proses pemilu yang kurang sebagaimana yang kita tanggapi pada hari ini. Bang Gus Pardi, tadi Anda menyebut bahwa memang penyelenggaraan pemilu ini tidak sesuai yang diharapkan. Anda juga merupakan korban dari KPU yang tidak profesional. Lalu tanggapan Anda memang ini apakah hanya sebatas tidak profesional saja atau memang ada dugaan kecurangan seperti yang tadi disebutkan TPN dan Timnas Amin? Ya, ini kan kami kan Komisi 2, karena ini adalah masa reses, saya pastikan ketika reses sudah selesai, kami akan mengundang penyelenggara pemilu untuk melakukan RDP dan akan mengevaluasi dan masuk masalah sirekap, kemudian penghentian penghitungan manual dan lain sebagainya, dan juga ada indikasi-indikasi kecurangan dan lain sebagainya, tentu kita akan meminta pertanggungjawaban kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ranahnya di situ. Jadi bukan di media, tetapi ada ruang yang diberikan oleh undang-undang. Kepada DPR silakan, kami Komisi 2 dan kawan-kawan dari 01 dan 03 juga ada di Komisi 2 itu. Kalau ada hal-hal yang terang benderang, di mana KPU itu curang, di mana Bawaslu tidak menyikapi apa yang disampaikan, ranahnya di RDP untuk kita hajar itu KPU dan Bawaslu. Itu tempatnya. Dan kalau seandainya berkaitan terhadap penghitungan suara yang ada kecurangan, nanti kepada Mahkamah Konstitusi kalau sudah ditentukan siapa yang menang dari pasangan calon, begitu juga para calon legislatif itu. Jadi ranahnya itu dibuka ruang dan kanalnya itu juga ditentukan oleh undang-undang. Artinya apa? Siapapun berhak untuk mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilu, terhadap hasil daripada pelaksanaan itu, dan itu diatur dan dijamin oleh undang-undang siapapun terhadap peserta pemilu yang merasa dirugikan. Baik. Kita ke Bang Henry. Bang Henry, ini tadi dari Bang Gus Pardi menyebut kalau hak angket tidak substansial, namun tadi dari Timnas Amin dan TPN sudah optimis ataupun sudah menyatakan komitmennya akan mengarah ke pengguliran hak angket. Tanggapan dari Bang Henry sendiri, apakah memang hak angket ini kurang substansial, tidak tepat digunakan atau bagaimana?
Ya kalau menurut saya sangat substansial ya, karena ini ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Dan saya nggak setuju tadi kalau semuanya kemudian dibungkus dengan jangan begini, jangan begitu, nanti negara kita bisa tidak kondusif. Jangan begini, jangan begitu, supaya negara tetap kondusif. Itu pernyataan yang norak tuh, mohon maaf ya. Bagaimana caranya negara kondusif kalau masih ada kecurigaan-kecurigaan adanya kecurangan? Jadi jangan kemudian seolah-olah kalau ada protes, ada pertanyaan dari masyarakat, terus negara jadi nggak kondusif, terus kecurangan didiemin aja gitu. Menurut saya sih itu aneh itu pernyataan itu ya. Yang kedua, ini ada masalah tentang trust nih Mbak. Trust itu gini, yang pertama adalah trust terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah itu kan harus dipertanyakan. Dipertanyakan oleh rakyat melalui apa? Ya adanya wakil rakyat di hak angket gitu, diselidiki oleh wakil rakyat sehingga bisa terang menerang. Kemudian yang kedua, trust ke Mahkamah Konstitusi. Dari tadi bolak-balik Mahkamah Konstitusi, tahu nggak? Kalau Mahkamah Konstitusi itu tingkat kepercayaannya dari masyarakat itu sangat rendah sejak kejadian MK itu. Jadi nggak usah disebut-sebut lagi tuh Mahkamah Konstitusi. Ada ketidakpercayaan yang sangat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga, sebenarnya pertanyaan untuk partai politik dari koalisi perubahan ya. Menurut saya pernyataan tentang tadi Bang Daniel seperti nyebut bahwa partai politik koalisi perubahan akan mendukung apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan bila mengajukan hak angket. Menurut saya sih nggak usah begitu ya, karena walaupun PDI Perjuangan itu partai politik yang besar, fraksinya besar, tapi menurut saya bisa juga dilaksanakan lebih dulu oleh partai politik koalisi perubahan tanpa harus menunggu PDI Perjuangan. Tidak harus menunggu fraksi besar ya Bang Hendri. Karena ada satu pernyataan besar, ada satu pertanyaan besar ya. Pada saat koalisi perubahan berkata akan menunggu atau akan mendukung PDI Perjuangan melakukan hak angket, di satu sisi Pak Surya Paloh itu ketemu Pak Jokowi gitu. Jadi itu bagian dari pertanyaan tuh. Ini mau ngapain sih ada hak angket nungguin PDI Perjuangan, tapi selain itu salah satu ketua umum parpolnya sudah ketemu presiden. Jadi kita tuh mau bayangin ini mau hak angket beneran atau tidak. Jadi kalau memang nggak ada ya udah, nggak usah tidak perlu lagi kemudian dikatakan, langsung fokus saja ke Mahkamah Konstitusi yang sedang rendah kepercayaannya itu. Gitu. Jadi menurut saya kalau memang koalisi perubahan mau ada hak angket, dibuat dari sekarang, dinyatakan aja bahwa koalisi perubahan akan mengajukan hak angket, gitu ya. Jangan bahasanya kami akan mendukung PDI Perjuangan bila PDI Perjuangan mengajukan hak angket itu. Soalnya ada pertanyaan itu pasti dipertanyakan oleh PDI Perjuangan itu, Pak Surya Paloh ketemu Jokowi itu ngapain? Terus kemudian ada dukungan hak angket dari koalisi perubahan, itu menurut saya ada hal-hal yang menurut saya ya, itu meremehkan intelijensi rakyat Indonesia tuh kayak gitu sekarang. Gitu Mbak kira-kira. Tapi Bang Hendri, jika nanti memang hak angket ini betul-betul bergulir, bagaimana prediksi Anda terkait hasilnya? Tadi kalau Bang Gus Pardi menyebutkan hak angket tidak bisa menganulir hasil pemilu begitu. Membatalkan. Betul itu tidak bisa menganulir hasil pemilu, itu betul. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak benar kan itu bisa diselesaikan di hak angket. Kalau memang ternyata ada kecurangan yang masif dan memang ada hak-hak yang dilanggar atau ada kewajiban-kewajiban yang dilanggar oleh penyelenggara pemilu, itu kan pasti ada hal lain yang bisa dilakukan oleh negara ini untuk memperbaiki itu. Misalnya, jadi ada proses selanjutnya. Soalnya begitu. Tapi jangan kemudian semuanya menjadi diam. Kalau saya sih rakyat ya Mbak ya. Jadi kita mengikuti aja apa yang disampaikan oleh atau dikerjakan oleh wakil rakyat kita. Tapi ngerjainnya serius gitu. Karena kan dugaan-dugaan kecurangan ini sudah di mana-mana. Dan yang paling penting adalah jangan kemudian mengadakan hak angket ini karena kecurangan, karena kalah pemilu. Tapi lakukan, ini saya ulang ya, jangan melakukan hak angket karena kalah pemilu. Tapi laksanakan hak angket karena memang ingin membuktikan ada dugaan-dugaan kecurangan. Itu kira-kira Pak. Poinnya adalah untuk membuktikan dugaan kecurangan secara konstitusional dan TSM ini. Kita kembali ke Timnas Amin, Bang Daniel. Ini tadi kalau kata Bang Hendri tidak perlu menunggu fraksi terbesar untuk bisa menyatakan hak angket ini. Tanggapan Anda bagaimana?
Ya, terima kasih masukannya, Bang Henry. Siapa dulu? Sebenarnya bukan menunggu, tapi lebih ke sambil menantang kesulitan 01 dan 02 lah, intinya seperti itu. Karena kan kalau satu tidak solid, itu akan membubar jalan di tengah jalan nanti. Karena kan kita butuh 50+1 nanti. Ya, kita sama-sama saling menguatkan saja nih. Saling menguatkan dan untuk membuktikan kesolidan begitu ya Bang Daniel ya. Bang Firman, tanggapannya? Bang Firman? Audionya masih di mute, mohon maaf. Sorry, pada dasarnya kita TPN Ganjar Mahfud kan solid ya. Dan kalau misalnya ada narasi bahwa angket tidak membatalkan hasil pemilu, maka itu tidak akan memundurkan sikap pendirian etik moral kami untuk tetap berjuang di ranah politik dan ranah hukum. Jadi misalnya soal pelanggaran terstruktur sistematis masif atau bersifat administratif atau bersifat hukum, maka tentu kami sudah laporkan ke Bawaslu, kemudian juga kepada pihak terkait, dan nanti ranahnya adalah di tingkat Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bukan sesuatu yang dipertentangkan dengan angket. Bahwa ada juga yang akan kita gunakan, kita ungkapkan di angket DPR, ya, karena pola kerja Mahkamah Konstitusi itu kan juga diawali dengan pendekatan-pendekatan yang sudah diatur di undang-undang. Tetapi kalau Bawaslu itu ada batasannya, waktu, durasi, dan juga konten. Nah, oleh karena itu tidak mungkin diungkapkan soal kejahatan konstitusional, kejahatan yang bersifat TSM kalau hanya pendekatan Bawaslu. Bahkan juga pendekatan Mahkamah Konstitusi. Makanya keberadaan angket itu menjadi penting dan relevan. Sebab kalau hanya pendekatan alat komisi, saya kan pernah komisi politik dan komisi hukum, itu sangat terbatas. Itu juga tidak bisa pada posisi akan mengungkap keadilan dan kebenaran. Makanya menjadi dihadirkan hak konstitusional DPR dalam soal interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Sebab kalau ini tidak penting, tentu tidak dihadirkan. Oleh karena itu, maka pengungkapan itu keseluruhannya menjadi penting bagi bangsa dan negara supaya bisa diungkap dan diungkit dan diselesaikan sedemikian rupa. Jadi misalnya begini, ini kan bersifat penyelidikan, tapi bukan penyelidikan dalam arti hukum acara pidana ya. Ini penyelidikan bersifat politik, strategis, kebangsaan, kelembagaan negara. Dan itu adalah atas pelaksanaan undang-undang. Nah, seluruh pimpinan pejabat institusi itu harus bisa menyampaikan laporan keterangan jikalau diundang diminta keterangan oleh DPR RI. Dan misalnya tema sentral misalnya adalah penyelenggaraan pemilu. Maka tentu KPU diundang, Bawaslu diundang. Tapi kalau merujuk pada soal undang-undang, maka pada dasarnya DPR bisa menggunakan hak angket ini untuk bisa melihat apakah dan menyelidiki apakah ini sudah dilaksanakan atau belum. Jadi ada dugaan kuat bahwa ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran konstitusi terhadap pelaksanaan undang-undang. Jadi itu bisa menyasar misalnya undang-undang APBN, bisa juga undang-undang institusi yang lain, bisa juga undang-undang tentang pemilu. Jadi bisa berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian terkait, kemudian juga kepolisian, kejaksaan, tentara, BUMN. Tapi berkaitan rujukan utama adalah pelaksanaan pemilihan umum. Jadi itu dalam rangka untuk melihat bahwa apakah memang pelanggaran konstitusional itu terjadi atau tidak. Tidak bisa hanya didekati dengan pendekatan Bawaslu yang waktunya terbatas, kontennya terbatas. Bahkan juga Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi Mahkamah Konstitusi terbuka paradigmanya untuk meraih kembali kepercayaan publik bahwa kalau misalnya mengakomodasi soal pendekatan TSM, maka bisa jadi kebenaran-kebenaran sejati, keadilan-keadilan otentik bisa terpenuhi. Begitu, Mbak. Oke, baik, kita ke Bang Gus Pardi kembali. Bang Gus Pardi, ini tadi dari Bang Henry menyatakan kalau hak angket ini merupakan sesuatu yang substansial dan dari Timnas Amin dan TPN juga akan tetap mengarah kepada penggunaan hak angket begitu meskipun tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Tanggapan dari Bang Gus Pardi? Jadi begini, namanya hak angket, sebagaimana saya katakan tadi, adalah merupakan hak konstitusional anggota DPR. Itu benar adanya. Tetapi berkaitan terhadap ranah yang sedang kita bicarakan tentang pelaksanaan pemilu,
itu ada aturan undang-undang yang mengatur tentang kalau seandainya peserta pemilu dirugikan dan ada tindakan-tindakan KPU yang tidak profesional atau melanggar undang-undang, ada aturan main, bukan hak angket dalam penyelesaian itu. Ada undang-undang, ada kanal yang mengatur tentang itu. Oke, Anda tetap menilai ini tidak tepat, Bang Guspardi? Jadi artinya adalah kalau persoalan kepemiluan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, ada pelanggaran yang dilakukan oleh kontestan, itu undang-undang mengatur yang berhak melakukannya itu adalah Bawaslu, Gakumdu. Dan terhadap masalah etika itu DKPP. Masalah hasil daripada penghitungan suara adalah MK. Jadi bukan hak angket yang menjadi solusi terhadap persoalan itu. Ini yang saya tegaskan. Oleh karena itu, rasanya sia-sia manakala kita melakukan hak angket. Kemudian bagaimana ranah di DPR? Kami Komisi 2, sebagaimana saya tegaskan tadi, akan melakukan yang pertama setelah kami reses, yang pertama kita lakukan adalah mengundang penyelenggara pemilu. Kita akan mengevaluasi dan kita juga akan menyampaikan persoalan-persoalan termasuk apa yang kita sedang bicarakan ini. Jadi artinya apa? Bukan kami tidak abai terhadap persoalan-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat tentang menurunnya nilai-nilai dari pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis, adanya kecurangan di mana-mana. Itu sebelum pelaksanaan pemilu pun kita sudah selalu warning, setiap FDP selalu kita sampaikan. Ketika kunjungan kerja, kita juga meminta kepada aparat pemerintahan, kepada KPU Kabupaten Kota Provinsi agar bekerja secara profesional. Namun bagaimanapun namanya manusia tidak luput daripada kesalahan, pasti saja dalam pelaksanaan ini ada kelemahan, ada kekurangan, ada pelanggaran, dan itu akan kita evaluasi nanti dalam RDP. Di RDP itulah yang menentukan nanti bagaimana kinerja daripada KPU dan penyelenggara pemilu, walaupun ada hasil survei yang mengatakan bahwa kecenderungan dari pelaksana pemilu ini menurun tingkat profesionalitasnya dan lain sebagainya, itu adalah juga bahagian penting yang akan kita sampaikan ketika RDP Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Oke, baik. Terakhir mungkin singkat saja ke Bang Henry lagi, closing statement Bang Henry ini kalau dari Bang Guspardi masih menganggap hak angket bukan solusi yang tepat atas masalah ini. Ya kalau menurut saya sih dijalankan aja lah. Kan dalam hak angket itu melaksanakan fungsi-fungsi DPR dan kemudian bisa juga ditanyakan oleh penyelenggara negara yang berwenang, bahkan hingga sampai tingkat presiden pun menurut saya pada saat dipanggil oleh DPR dalam pelaksanaannya, apakah Anda sudah menjalankan sumpah presiden yang tertulis bahwa seorang presiden harus selurus-lurusnya, seadil-adilnya, gitu ya. Ya nggak apa-apa, bikin aja. Nanti kita dengar apa jawaban presiden, apakah dia sudah selurus-lurusnya dan seadil-adilnya, ya nanti di DPR. Jadi kalau menurut saya ada kesempatan, ada fasilitas, ya dilaksanakan saja. Karena dalam sebuah perjalanan kita tidak pernah tahu hasil ujungnya apa, gitu ya. Tapi harus dimulai. Sama lah seperti apa yang terjadi dengan Mahkamah Konstitusi ya, tiba-tiba bisa berubah begitu kan, peraturannya nggak pernah ada yang ngangkat tuh dulu-dulu. Jadi dijalankan aja. Menurut saya hak angket yang memang menjadi hak rakyat itu, tapi lagi-lagi saya tekankan jangan melaksanakan hak angket karena kalah pemilu, tapi laksanakan hak angket karena memang menduga ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan dan harus dibuktikan. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Karena ini hak rakyat lebih baik dijalankan saja, tapi poinnya bukan karena kalah, tapi poin utamanya adalah untuk betul-betul membuktikan jika ada dugaan kecurangan konstitusional ataupun secara terstruktur, sistematis, dan masif tadi. Baik, terima kasih sekali. Mohon maaf waktu kami sudah habis. Terima kasih atas waktunya. Politisi PKB Daniel Johan, politisi PAN Guspardi Gaus, politisi PDIP Bang Firman Jayadeli, dan juga pengamat politik Henry Satrio telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak semua. Terima kasih semua. Salam. Selamat sore.